pemilik pondok pesantren ya, Kristen yang menyamar, benarkah? Benarkah pemilik pondok pesantren adalah Kristen yang menyamar? Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pondok pesantren di daerah Indramayu yang cukup besar, semua sudah tahu ya pemiliknya siapa. Lalu orang ini diduga pemiliknya ini adalah Kristen yang menyamar. Sebenarnya saya dijadwalkan bertemu dengan dia sebenarnya ya. Ya, tapi untuk urusan apa ya? Ya. Begini Pak, sebenarnya saya tahu apa yang ada di dalam pikiran dari pimpinan pondok pesantren yang di Indramayu ini, yang katanya terbesar di Asia Tenggara itu, katanya ya, yang sering dipanggil Syekh ya. Apakah itu Kristen yang menyamar? Sebenarnya pemahamannya tentang Kristen Arab ya, sebenarnya ya 11-12 dengan saya ya. Saya juga memahami tentang Kristen Arab. Cuman kalau mau menyampaikan, nanti takutnya di sini itu tahu sendirilah ya, dikit-dikit ya, nanti dibilang menista lah dan sebagainya. Ya, belum ada sarana untuk mengedukasi ya, atau mengedukasi kita berdialog ya, membongkar fakta, belum ada di sini. Ya. Ya. Pemahamannya sama sebenarnya, misalnya dia mengatakan Avenue Shalom Aleihim ya. Katakan Shalom Aleihim, katakan damai sejahtera ya. Salam damai sejahtera ya, kan boleh aja wong, itu cuman soal bahasa kok. Ya. Katakan Assalamualaikum ya boleh saja. Katakan Shalom Aleihim ya, itu Avenue Shalom Aleihim ya. Terus katakan salam damai sejahtera, kan boleh-boleh saja ya. Wong itu cuman salam ya. Terus kalau dia sering menyebut kata-kata, yaitu sebenarnya dia itu kalau saya boleh menyebut, dia itu Arab ya, dia pemahaman kearapannya itu ke arah Kristen Arab, betul ya. Cuman dia juga mau menyampaikan tidak tersampaikan ya, tidak tersampaikan nanti di apa, yaitu tadi ya, seperti itu. Karena di sini belum menerima yang namanya mengedukasi. Yuk kita edukasi yuk. Ayo kita edukasi. Masih belum berani Pak ya, belum berani. Ya, pemahaman tentang kekristenan di tanah Arab. Cuman kalau itu pimpinan itunya ya sudah tidak salah lah, udah bener ya toh. Udah bener seperti yang saya duga ya. Seperti itu. Cuman dia ada satu lompatan yang saya kurang setuju juga sih tentang kekristenan di tanah Arab ya. Dia diarahkan ke Yahudi. Itu salahnya di situ ya. Beliau pimpinan pondok pesantrennya ini belum paham bahwa Yahudi itu sudah tidak ada. Yahudi itu pasti berlanjut jadi Kristen, itu dia belum paham di situ. Lalu dia masih comot-comot Yahudi, yang jelas Yahudi yang KW. Bagusnya nanti dia tidak comot-comot kata Elohim. Kalau dia sampai kelepasan kata Elohim, Adone, Elohim, Hasim, wah itu parah ya. Parah itu ya. Ya, Yahudi sudah tidak ada lagi penyembahan terhadap Yahweh. Nah, beliau belum paham tentang itu. Tapi ya nggak apa-apalah ya. Ya, yang kita sayangkan adalah justifikasi ya. Di Indonesia itu dihakimi ya, dihakimi begini begitu ya. Ya nggak apa-apa, wong dia mengajarkan. Nah terus kok namanya pondok pesantren, ini juga agak aneh juga ya. Kok namanya pondok pesantren? Saya sih sudah ngerti apa yang dipikirkan oleh dia. Saya ngerti banget ya. Saya sangat ngerti banget ya. Ya, mengapa namanya Al Yaitun? Ayo, Al Yaitun. Saya pernah bahas toh. Yaitun itu lebih cocok dengan nama Kristen. Yaitun itu ya lebih cocok dengan nama-nama Israel, karena ada Yaitun di Alkitab, ada Yaitun gitu. Ya, beberapa kali ditulis ayat Alkitab tentang Yaitun ya. Kenapa pondok pesantren kok namanya Al Yaitun ya? Ya, saya sudah pernah bahas itu, tayangan YouTube saya. Al Yaitun apakah menyamar? Sebenarnya saya sudah jawab, iya menyamar itu ya. Sekarang dibuka lagi, wah itu menyamar, itu nyamar itu.
Ya sebenarnya yang bisa jawab ya kalau di sini ya cuman saya sebenarnya yang bisa jawab. Cuman itu dia sayangnya tidak ada forum ya yang menampung itu ya. Si pimpinannya Pondok Pesantren itu mestinya juga diberi edukasi ya supaya dia boleh menjelaskan. Nah di sini ini tidak ada sarana untuk itu sehingga dia juga malas menjelaskan gitu. Malas menjelaskan. Tidak ada yang aneh bagi saya, tidak ada yang aneh ya. Kan mereka melakukan apa itu ritual agamawi ya. Kok beda ya? Beda sedikit tentang itunya ya. Terus dan lain sebagainya lah. Kalau saya clear, kalau saya sudah clear ya toh. Saya sudah tahu siapa dia, kira-kira siapa dia ya. Cuman ada satu lompatan yang saya tidak suka, yaitu dia mengkait-kaitkan dengan Yahudi ya. Beda dengan saya, kalau saya itu Kristen ya Alkitab ya. Kalau dia mau berdasar Alkitab bahasa Arab silahkan ya. Sebenarnya yang dia sedang sering itu Alkitab bahasa Arab sebenarnya yang sering dia sebut-sebut itu ya. Banyak yang dia sebut-sebut dari Alkitab bahasa Arab sebenarnya mungkin beliau justru fasihnya di situ ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu Saudara, jadi mungkinkah pondok pesantren kok nyamar ya? Penyamaran ada di pondok pesantren ya. Mungkin saja, saya saja sudah membuat tayangan kok ya. Kemarin kan saya sudah membuat tayangan ya. Apakah itu menyamar? Saya jawab ya, itu menyamar ya. HTD paham? Paham banget saya mah. Cuman ya nggak usah diungkapin lah, nanti bikin heboh. Saya nggak suka juga ya sesuatu yang bikin heboh. Tapi kalau orang mau mencari kebenaran ya saya bisa jawab. Saya tahu ya, saya tahu tentang seperti itu. Banyak kata-kata kunci yang dia sebutkan itu, wah itu ketahuan itu sudah. Kalau bagi saya ya seperti itu. Tapi ya kita Indonesia, kita Pancasila sampai saat ini masih seperti ini kondisinya. Ya, belum mau menerima edukasi ya berdasar data, belum mau ya loh. Bahkan kalau, tapi ya saya tidak bosan-bosannya menyampaikan Kristen Arab sudah ada lebih dulu dan itu sudah mulai diterima ya, ya. Beberapa tokoh-tokoh sudah menerima, iya memang benar Kristen Arab lebih dulu ya. Dia cari-cari, iya memang benar, semua itu ada di Kristen Arab, di Alkitab bahasa Arab yang lebih duluan ya. Ya tapi di grassroots belum bisa menerima ya. Beberapa cendekiawan sudah bisa menerima ya. Lalu jargon-jargon itu mulai berkurang sekarang. Jargon-jargon ya mulai berkurang seperti itu ya. Yaitu Indonesia Pancasila ya. Kalau Kristen itu siapa? Anda mau obok-obok Kristen silahkan ya. Alkitab itu Anda mau obok-obok silahkan, tapi jangan hujat caci maki ya. Jangan ya. Jangan menghakimi, jangan ya. Kalau Anda menghakimi itu kan karena Anda nggak paham. Ketika Anda menghakimi Alkitab itu begini begitu salah begini begitu, Anda sedang pamer bahwa Anda tidak paham. Seperti itu ya. Alkitab makin dibongkar, makin ketahuan benernya, bukan ketahuan salahnya, ketahuan benernya ya. Jadi kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Allahu Akad, wa Rabbani itu. Haleluya, amin.